Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Ya, selamat siang Pak. Saya dari mahasiswa Undiksa PPG dalam jabatan untuk gelombang kedua ini. Kami telah melakukan praktek pembelajaran inovatif khusus di kelas 5. Dalam pelaksanaan praktek pembelajaran tersebut kami masih mengalami beberapa kendala, terutama ada siswa kurang aktif, kemudian ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan pada waktu pemahaman materi pembelajaran yang kita berikan. Nah, dalam hal ini kami meminta saran dan masukan dari kepala sekolah. Menurut Ibu, siswa-siswa yang mengalami masalah keterlambatan dalam mengerti pembelajaran tadi terutama dipengaruhi, menurut pandangan kami dipengaruhi oleh pertama, hubungan antara pihak sekolah dengan peserta didik, hubungan guru dengan orang tua peserta didik kurang berjalan lancar, sehingga kerjasama antara orang tua dengan pihak guru belum berjalan dengan baik, terutama pada siswa-siswa yang mengalami masalah. Nah, jadi kami minta saran dan pendapat dari Ibu selaku pimpinan dari kami selaku guru di SD Negeri 10 Tunjung Abdi. Ya, jadi begini Pak, untuk menumbuhkan minat siswa supaya siswa itu ada keinginan untuk lebih mau belajar, di sini perlu komunikasi dekat antara guru dengan siswa dan juga komunikasi antara guru dengan orang tua. Jadi yang selama ini komunikasi guru dengan orang tua maupun kepada peserta didik masih sangat kurang, sehingga pihak sekolah mengalami kesulitan untuk menentukan kebijaksanaan ketika anak-anak mengalami masalah. Nah, jadi di sini perlu mendapatkan perhatian dari guru bagaimana untuk lebih meningkatkan lagi hubungan antara peserta atau siswa terhadap orang tua ke guru atau ke pihak sekolah ini Pak. Terima kasih. Kemudian di segi teknik cara kami menyampaikan pada waktu praktek pembelajaran, terus terang untuk pembelajaran inovatif ini kami mengalami kendala terutama di sarana, maksudnya di bagian fokus, suara mengalami kesulitan masuk di mic, kemudian beberapa sarana model pembelajarannya masih kurang. Jadi kami mohon masukan Ibu, terutama di kesediaan sarana dan prasarana tadi. Nah, di sini masalah kurangnya prasarana itu memang sudah kita maklumi atau kita pahami bagaimana keadaan sekolah kita Pak. Tapi untuk di sini untuk masalah pemanfaatan alat-alat teknologi seperti fokus ya, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan, tapi berhubung ya mungkin sarana prasarana ini masih kurang cukup, terutama pemanfaatan fokus untuk langsung ke kelas itu membutuhkan saluran listrik supaya bisa dimanfaatkan dengan efektif. Nah, di sini jangkauannya cukup jauh untuk ke saluran listrik. Jadi otomatis guru masih kurang pemanfaatannya sarana tersebut. Nah, di dalam prasarana di sini selain itu juga guru kurang banyak memanfaatkan media, sehingga pelaksanaan pembelajaran
yang berbasis inovatif atau PBL ini tidak bisa seefisien mungkin atau tidak bisa efektif. Ya. Terima kasih Ibu. Kemudian yang ketiga mengenai literasi anak ataupun cara anak membaca, kelas 5 sebenarnya sudah lancar dan mahir membaca. Dalam berdiskusi kelompok, ada beberapa siswa masih sulit ataupun lambat dia dalam hal membaca. Nah, menurut pendapat Ibu, hal ini disebabkan karena apa? Mungkin karena beberapa tahun yang lalu kita mengalami wabah COVID atau bagaimana? Ya, kami mohon masukan dari Ibu. Nah, ini saking atau akibat dari COVID di tahun 2019, siswa ini kan pengaruh dari belajar online atau yang kita kenal dengan daring, Pak ya. Ya. Nah, jadi siswa ini manja. Di sini maksudnya malas membuka buku, lebih condong bermain HP. Ya. Jadi untuk masalah literasi ini bisa Bapak atau guru-guru tingkat lagi dengan pemanfaatan membaca cerita ataupun dongeng. Nah, di situ siswa bisa dilakukan atau diajak membaca bersama atau dengan cara membaca nyaring. Jadi siswa itu bisa ada tumbuh keinginan untuk mau membaca lebih tingkat lagi, Pak. Nah, jadi kalau diajak membaca bersama di situ siswa otomatis akan bisa senang, gembira, dan bisa memahami apa yang ia baca atau yang diajak baca bersama tadi. Nah, jadi di sini butuh peningkatan yaitu yang namanya literasi. Jadi peserta ini, jadi kalau hanya membaca saja kalau diperhatikan, tapi tidak bisa memahami apa isi bacaan tersebut. Nah, kalau guru mau mengajak untuk kegiatan baca nyaring atau membaca bersama dengan pemanfaatan buku-buku cerita tadi, mungkin tahap demi tahap siswa akan mau berubah dan akan bisa meningkatkan keinginan untuk mau terus berusaha belajar. Apalagi di sini yaitu masalah rendahnya literasi. Jadi pada peserta didik diakibatkan oleh selama 2 tahun pengaruh COVID ini tadi, jadi keinginan belajar di rumah itu berkurang. Jadi di sekolah inilah kita buat model membacanya itu bermacam-macam, sehingga dengan pemanfaatan buku cerita tadi untuk lebih mau mempunyai keinginan, menumbuhkan minat membacanya. Nah, disitulah Pak. Ya, terima kasih Bu untuk masukan. Mudah-mudahan ini menjadi acuan dalam kami melaksanakan praktek kedua pada PPL di siklus 2 ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama Pak. Nah,